bahas sedikit lebih detail tentang debugging itu sendiri. Kenapa kita sebagai software engineer itu harus melakukan debugging, terus selamat datang di Refactory Fundamental Room. Nama saya Muhammad Rehan Farabi. Teman-teman bisa panggil saya Rehan. Di sini jabatan saya sebagai software engineer di Refactory. Hari ini kita bakal bahas tentang apa itu debugging. Nah, mungkin teman-teman yang baru interested sama programming ya, pasti mungkin atau misalnya udah sering-sering tahu dikit tentang programming, pasti tahu apa itu, mungkin pernah dengar dikit tentang debugging gitu ya. Terus ya di sini nanti kita bakal bahas sedikit lebih detail tentang debugging itu sendiri. Kenapa kita sebagai software engineer itu harus melakukan debugging, terus apa itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk debugging itu sendiri gitu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke debugging sendiri itu apa, kita perlu tahu sedikit tentang apa itu bug di dalam sebuah pemrograman gitu ya. Jadi debugging itu sendiri tidak apa ya, sangat related dengan bug, karena ya dari namanya sendiri ada debugging gitu ya kan. Jadi kalau misalnya pengertian secara umumnya gitu, bug itu sendiri itu adalah suatu kerusakan atau error yang terdapat dalam sebuah program yang menyebabkan program itu tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu ya kan, atau misalnya tidak sesuai dengan apa yang harusnya terjadi gitu, atau mungkin teman-teman sering bilangnya error atau segala macam gitu ya. Jadi apa ya, mungkin beberapa contoh gitu ya, misalnya kayak teman-teman sering main game itu tiba-tiba ada misalnya tiba-tiba karakternya jadi gerak-gerak nggak jelas gitu ya kan, atau misalnya jadi nge-glitch segala macam, itu juga bisa dibilang sebagai bug gitu. Tapi kalau misalnya dalam software engineering atau misalnya dalam aplikasi, misalnya teman-teman buat teman-teman membeli sesuatu, terus juga kita masukin kode voucher atau segala macam, tapi ternyata kode voucher itu valid, tapi ternyata pas dicoba itu nggak masuk gitu ya kan, atau misalnya invalid gitu. Nah, itu mungkin ada sesuatu yang masalah yang terjadi dalam programnya gitu. Nah, sebenarnya banyak banget kalau misalnya kita ngasih contoh bug gitu ya kan. Tapi inti dari bug itu sendiri itu ya intinya sesuatu hal yang tidak jalan sebagaimana yang harusnya terjadi gitu dalam sebuah program. Nah, hal itu bisa terjadi karena misalnya ada beberapa kesalahan sintaks, atau misalnya dari logiknya, atau misalnya algoritmanya, terus atau misalnya dalam proses penjalanan programnya itu sendiri gitu. Nah, mungkin udah tahu sedikit ya tentang bug gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke debuggingnya itu sendiri. Jadi debugging itu apa sih sebenarnya? Jadi debugging itu adalah proses yang kita lakukan sebagai software engineering untuk mencoba menganalisa, terus juga meresolve atau memperbaiki bug yang kita temukan sebelumnya gitu ya kan. Jadi yang sebelumnya program itu tidak jalan nggak semestinya, terus akhirnya kita bisa perbaiki dan bisa jalan sesuai dengan apa yang kita mau gitu, apa yang harusnya terjadi gitu. Nah, debugging itu kenapa kalau misalnya sebagai software engineer kita penting banget kita sebagai software engineer melakukan debugging gitu. Nah, pertama itu yang pasti kita nggak mau program kita itu berjalan tidak ya, seperti yang sebelumnya itu ada ngebug gitu istilahnya ya. Jadi apalagi kalau misalnya sangkut paut dengan uang gitu ya, kita nggak mau ternyata nanti misalnya si customer bayar berapa tapi keluarnya berapa gitu kan, akhirnya merugikan si customer-nya. Jadi kita nggak mau melakukan hal-hal sampai seperti itu terjadi gitu ya kan. Nah, mungkin beberapa langkah-langkah yang kita bisa lakukan sebagai software engineer untuk melakukan sebuah debugging itu, pertama kita harus mengidentifikasi errornya dulu ya. Jadi mungkin kita dapat report dari customer atau misalnya dari product owner kalau misalnya ini ada sesuatu yang
nggak sesuai nih, atau misalnya ada bug nih di dalam programnya gitu ya kan. Nah, kita pertama identifikasi dulu errornya itu apa, itu kenapa, terus reportnya dari mana segala macam. Nah, dari situ setelah kita udah tahu sedikit tentang errornya itu bagaimana atau bugnya seperti apa, kita coba cari sumber bugnya itu dari mana gitu ya kan. Kita bisa lihat dari source code yang kita punya, terus juga kita sesuaikan, oh ini apakah dari sini sumber bugnya mungkin bagian dari ada berkaitan sama code yang lain atau segala macam gitu. Nah, dari situ setelah kita udah menemukan sumber code yang menyebabkan bugnya, kita coba menganalisa bugnya tersebut. Terus kita mulai analisa dari flow-nya seperti apa, algoritmanya seperti apa, terus juga bisnis logiknya seperti apa gitu. Dan setelah itu harusnya dari situ kita bisa mulai mendapati mungkin ada beberapa logik yang nggak sesuai, atau algoritma, atau sintaksnya yang nggak sesuai dengan bagaimana mestinya, atau mungkin ada yang perlu ditambahkan, yang sekarang udah sesuai perlu ditambahkan sedikit gitu. Nah, dari kita udah coba menganalisisnya, kita coba perbaiki sedikit, kita coba sambil fixing sedikit ya, terus sambil membuktikan kalau misalnya bug yang kita udah analisakan sebelumnya itu betul-betul terjadi gitu, dan itu kita bisa reproduce bug tersebut gitu. Nah, setelah udah istilahnya kalau sudah udah pasti oh ini bugnya memang dari sini, dari situ kita bisa mulai mencoba perbaiki bugnya gitu ya. Mungkin itu sedikit pengetahuan tentang apa itu debugging. Teman-teman mungkin banyak banget cara-cara yang bisa dilakukan untuk debugging ya. Mungkin teman-teman bisa nanti pakai tool bawaan dari VS Code, atau misalnya teman-teman pakai VS Code, atau misalnya pakai IDE tools yang lain gitu, sesuai dengan bahasa pemrograman teman-teman yang gunakan. Mungkin itu sedikit dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri Refactory Fundamental hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.